Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada potensi cuaca ekstrem. Kondisi itu akan terjadi hampir di semua provinsi dalam sepekan ke depan. Hal ini akibat adanya dinamika atmosfer yang berdampak terjadinya peningkatan curah hujan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, pihaknya telah memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, di mana saat ini diindikasikan terdapat potensi signifikasi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Dari hasil analisis yang dilakukan, kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya potensi belokan dan perlambatan angin yang dapat meningkatkan pola konektivitas. Aktifnya fenomena MGO, gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang untuk periode 31 Oktober hingga 6 November terjadi di 33 provinsi. Sedangkan untuk periode 3 hari mendatang, terhitung 31 Oktober hingga 1 November 2021, berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak wilayah yang berpotensi terjadi banjir dan banjir bandang, dengan kategori siaga akan terjadi di 6 provinsi. Sementara itu, BMKG mengingatkan seluruh stakeholder terkait agar melakukan berbagai langkah-langkah preventif seperti memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon dengan tidak terkontrol. Selain itu, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh dan menguatkan tegangan tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang. Cuaca ekstrim Jakarta waspada banjir. Itulah topik dialog kita pagi ini. BMKG mengumumkan terjadinya potensi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu akibat adanya dinamika atmosfer yang berdampak terjadinya peningkatan curah hujan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Nadine, Anggita maaf. Ya Pak Guswanto, ini beberapa hari belakangan kita sudah mulai merasakan curah hujan yang mulai meningkat di wilayah Jakarta. Nah, ini analisis dari BMKG terhadap potensi cuaca ekstrim baik untuk wilayah Jakarta maupun wilayah lainnya di Indonesia selama sepekan ke depan seperti apa? Bali, NTT, NTB, dan Maluku Utara ini kategori bawah sedang. Kemudian hujan intensitas sedang hingga lebat itu terjadi di Sumatera bagian tengah dan selatan, kemudian sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian tengah dan barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Apa juga berpotensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologi, Pak, seiring dengan peningkatan intensitas hujan di sana? Betul, Anggita. Jadi nanti dampak daripada hujan hingga lebat itu menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi. Antara lain misalkan puting beliung, hujan lebat disertai kilat petir, kemudian ada yang hujan es, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah banjir maupun tanah longsor. Baik. Nah, dengan adanya pola peningkatan curah hujan yang terjadi di akhir tahun ini, apakah ini masih merupakan hal yang normal atau bukan merupakan anomali seperti yang biasa terjadi pada periode yang sama di waktu sebelumnya, atau seperti apa, Pak? Baik. Kalau kita lihat pada sepekan ini ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi cuaca atau dinamika atmosfernya, yaitu yang pertama adalah adanya fenomena La Nina ya. Artinya ini akan menambah curah hujan namun belum masuk terlalu jauh. Namun yang saat ini ada yang mempengaruhi lebih agak dominan itu adalah adanya sirkulasi siklonik di sebelah barat Bengkulu, membentuk konvergensi memanjang dari Sumatera Selatan hingga perairan barat Banten. Nah, sirkulasi lainnya juga kita lihat di Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia itu juga membentuk konvergensi yang memanjang Riau hingga Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat pula di Jawa itu ada perlambatan angin, di mana perlambatan angin ini dapat meningkatkan untuk terjadinya pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik. Nah,
Kemudian untuk fenomena yang lain yaitu ada Madden-Julian Oscillation itu nanti akan masuk kembali kira-kira tanggal 5 ataupun sampai 8 ya. Demikian. Baik, artinya akan ada fenomena barusan yang Anda sebutkan kira-kira akan berlangsung tanggal 5 sampai 8. Artinya ada ini Pak, prediksi perpanjangan tingkat kewaspadaan bagi kita terkait dengan perubahan cuaca saat ini. Betul. Jadi kalau kita lihat nanti tanggal 5 dengan 6 itu karena dinamika atmosfer di wilayah kita itu di Indonesia itu sangat dinamis sekali ya. Maka ini nanti kemungkinan di tanggal ini akan muncul perpanjangan untuk kewaspadaan lah di daerah khususnya di Jawa. Kemudian kalau kita lihat kembali itu ada di Kalimantan dan akan juga ke Papua. Baik, nah untuk wilayah DKI Jakarta sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk wilayah DKI Jakarta sendiri sejak hari kemarin ya tanggal 31 sebenarnya 31 kemudian 1, 2 dan kemungkinan sampai tanggal 3 itu masih pada posisi siaga. Siaga itu kita dasarkan pada perakiraan cuaca berbasis dampak yang dihasilkan oleh BMKG, di mana dampaknya adalah genangan air, banjir, ataupun yang lebih lagi misalkan banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat sejak tanggal 31, 1, kemudian sampai tanggal 2 ini masih terjadi. Baik. Ini Jakarta masih dalam posisi siap siaga bencana. Kalau kita lihat dari perkembangan peningkatan intensitas curah hujan yang sudah terjadi belakangan, ini seperti apa atau berapa banyak Pak intensitas curah hujan yang bisa terjadi perharinya selama masa siap siaga ini? Ya, kalau kita lihat kan ini masih Jakarta itu secara musim untuk masuk musim hujan itu ada 3 kelompok ya. Itu ada di bulan Oktober kemarin, kemudian November, dan nanti ada lagi yang terakhir masuk itu adalah di bulan Desember. Dan ini puncaknya nanti kira-kira di Desember, Januari, Februari ya. Tapi puncak betulnya itu ada di Januari ke Februari. Nah, kemudian berapa intensitasnya? Kalau kita lihat dari beberapa intensitas yang ada itu sangat beragam ya. Ada yang sekitar 34, ada yang 83, dan ini sangat beragam. Kategorinya masih kategori dalam hujan sedang hingga lebat. Nah, ini untuk intensitas hujan yang harus kita waspadai berada pada berapa ini Pak? Kalau kita melihat yang kita harus waspadai sebenarnya adalah intensitas hujan lebih besar daripada 50 mm per hari. Nah, di sana kan nanti ada kategori, ada hujan lebat, sangat lebat, dan ekstrim. Nah, kalau sangat lebat itu intensitasnya 100 sampai 150. Nanti kalau ekstrim itu di atas 150 mm per hari. Nah, yang perlu diwaspadai lagi sebenarnya begini Anggita, bahwa curah hujan itu bukan satu-satunya faktor yang memunculkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Namun ada faktor lain, yaitu faktor lingkungan, di mana curah hujan sedang itu juga ataupun lebat itu juga bisa menimbulkan bencana apabila kondisi lingkungan seperti drainase tidak bisa mendukung daya tampung maupun daya dukung daripada jumlah curah hujan yang jatuh. Kemudian kondisi resapan juga bagaimana, apakah itu bisa menampung? Kalau itu bisa menampung, maka curah hujan itu tidak menimbulkan masalah. Baik, bergantung kepada kondisi lingkungan wilayah tersebut ya Pak. Nah, ini selain potensi bencana banjir dan juga longsor, adakah potensi bencana lain yang bisa terjadi? Kalau kita lihat saat ini ada beberapa wilayah di Jakarta Pusat itu sepertinya belum sepenuhnya masuk musim hujan ya. Jadi boleh saya kategorikan masih dalam September, Oktober, November itu masih pancaroba. Nah, di sana yang perlu diwaspadai adalah adanya hujan deras dalam durasi singkat, kemudian terkadang disertai petir ataupun kilat, dan terkadang bahkan ada hujan es. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi di samping hujan lebat yang tadi menimbulkan banjir, barangkali yang perlu waspadai adalah adanya angin kencang, kilat, dan petir. Ini yang perlu diwaspadai. Biasanya untuk angin
itu lebih kecepatannya dari 45 km per jam, dan ini bisa terkadang berdampak kepada pohon-pohon yang tumbang, ya, artinya sudah lapuk ataupun rapuh, biasanya akan tumbang. Ya. Baik, terkait dengan angin kencang ini, apakah dari analisis BMKG juga memperkirakan ini akan ada pergerakannya di wilayah DKI Jakarta? Kalau kita melihat dari posisi angin saat ini, itu ada beberapa ya yang kita lihat, kan, tapi tidak murni itu hanya angin ya, dia disertai dengan hujan deras tadi. Jadi hujan deras ditambah angin, seperti itu. Jadi Baik. dia tidak sendirian angin muncul kencang, tidak. Baik, nah Pak Guswanto, terkait dengan durasi hujan yang terjadi, ini untuk wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah-wilayah tadi yang sempat Anda sebutkan yang berpotensi untuk mengalami peningkatan cuaca ekstrim, apakah ada prediksinya terjadi berapa lama per harinya? Kalau kita lihat di sini, lama waktunya itu terkadang hujannya, kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir, itu mulai pembentukan awan itu di pagi hingga siang hari ya. Nanti menjelang kira-kira kalau di Jakarta itu menjelang jam 1 itu baru pembentukan awan secara masif. Nanti akan turun sekitar jam 2, jam 3 sampai nanti jam 19 ataupun jam 20 malam. Seperti itu yang biasa kita lihat. Baik, itu artinya masyarakat perlu waspada di jam-jam yang Anda sebutkan tadi. Baik Pak Guswanto, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Pak Guswanto, koreksi jika saya salah, ini analisis dari BMKG mengatakan akan ada 6 provinsi dengan kategori siaga menyusul cuaca ekstrim belakangan ini. Nah, ini apa saja langkah mitigasi bencana yang perlu diwaspadai pemerintah maupun warga dalam menghadapi anomali cuaca ini? Baik, jadi kita mendefinisikan atau mengategorikan 6 wilayah tadi yang menjadi status siaga itu kita berdasarkan perakiraan berbasis dampak. Nah, di dalam perakiraan berbasis dampak itu akan muncul wilayah mana saja yang akan mengalami cuaca ekstrim dengan dampak, misalkan kita lihat genangan air, kemudian gangguan skala sedang, gangguan menengah, operasional. Barangkali ada mulai muncul genangan yang agak lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kita langkah apa saja yang kita lakukan ya di dalam melakukan antisipasinya. Yang pertama, barangkali kita selalu harus melakukan updating, memastikan bahwa kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap mengantisipasi terhadap peningkatan curah hujan yang ada. Kemudian kita melihat penataan lingkungan ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemotongan atau pohon-pohon penebangan yang pohon di daerah yang memiliki lereng. Kemudian juga kita melihat kembali bahwa bagaimana koordinasi secara intensif itu perlu kita lakukan di dalam mengantisipasi maupun memitigasi bencana hidrometeorologi yang akan muncul. Kemudian tidak lupa juga bahwa kita melakukan edukasi ataupun penjelasan, sosialisasi dampak daripada curah hujan ekstrim atau cuaca ekstrim ini kepada masyarakat. Artinya kita tidak bosan-bosannya itu selalu berkoordinasi secara pentahelik untuk memberikan penjelasan. Dan yang terakhir adalah kita tetap tenang dan wajib mengupdate informasi ya tentang perkembangan cuaca dari BMKG, mau baik itu melalui call center, melalui kanal-kanal media sosial maupun datang ke kantor BMKG terdekat. Baik, ini tentu menjadi kerja bersama ya Pak terkait dengan antisipasi potensi terjadi bencana, tidak hanya pemerintah daerah namun juga masyarakat ikut berpartisipasi. Nah, kalau kita bicara mengenai kesadaran atau pemahaman kesiapsiagaan bencana, sejauh ini apakah literasi mitigasi kebencanaan masyarakat sudah cukup baik?
Kalau kita melihat sangat beragam ya ini tergantung kondisi sosialnya ya. Artinya begini, di dalam mitigasi bencana itu ada dua yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melakukan pembangunan infrastruktur dan yang kedua adalah dengan melakukan penyadaran atau peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghindar atau mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Dan ini dilakukan dengan melalui edukasi tadi. Dan ini BMKG sudah melakukan memiliki beberapa kegiatan, misalkan sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, kemudian sekolah lapang IPA, dan beberapa sekolah lapang ataupun FGD yang lain. Termasuk juga kemarin BMKG juga melakukan sinergi pentahelik, mengadakan series FGD ya untuk antisipasi dampak cuaca ekstrim terhadap bencana hidrometeorologi. Artinya BMKG telah menginformasikan perakiraan cuaca berbasis dampak, kemudian kementerian lembaga terkait itu bisa mengambil langkah-langkah strategis dan teknis dalam rangka untuk memitigasi maupun mengantisipasi terjadinya bencana. Ini juga termasuk Pemda. Jadi di dalam sinergi itu ada beberapa komponen pemerintah di dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, kemudian tidak ada dunia industri atau dunia usaha, kemudian akademisi, kemudian ada juga media massa ya. Jadi ada sekitar 5 lah sinergi pentahelik yang kita lakukan. Ya. Baik, sejauh ini tanggapan Anda terhadap manajemen risiko bencana dan juga partisipasi komunitas masyarakat dalam penanggulangan bencana seperti apa Pak Guswanto? Baik. Kalau tentang manajemen risiko bencana, ya barangkali ini kan kita sampaikan seperti yang disampaikan Anggita tadi bahwa untuk bencana ini kan bukan kewajiban satu unsur atau kewajiban satu orang saja, namun kewajiban bersama. Sehingga kita di dalam sinergi ataupun di dalam manajemen pengelolaan bencana itu harus bersama. Jadi tidak bisa misalkan dari 5 tadi 1 kendor, yang 4 rajin, atau sebaliknya yang 1 rajin, yang 4 kendor. Ini tidak akan berhasil. Karena apa? Itu saling terkait. Jadi yang hal-hal ini yang kita lihat. Kemudian ada satu faktor juga yang dapat menentukan tingkat tinggi rendahnya pengelolaan risiko bencana, yaitu sumber daya. Ya. Sumber daya ini baik sumber daya manusia, baik sumber daya penganggaran maupun sumber daya sarana prasarana yang lain. Ini perlu semacam dikelola bahwa ini dengan kapasitas seperti ini cukup. Jadi jangan sampai misalkan nanti yang di sini kekurangan, yang di sini berlebih. Ini sangat memerlukan praktek lah, artinya tidak bisa di atas meja saja, tapi harus dilakukan. Misalkan kita pernah melakukan tactical floor game, ya di sana kelihatan bahwa mana resources pengalokasian resource sumber daya tadi cukup atau tidak, demikian. Baik, artinya masing-masing unsur harus berjalan beriringan begitu ya Pak Guswanto? Betul. Nah, kalau yang Anda lihat dari koordinasi pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga terkait dengan upaya menanggulangi bencana, apakah sudah cukup baik sejauh ini? Menurut kami sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat. Artinya bahwa selama ini antara pemerintah dengan masyarakat itu belum bisa ngeblend, belum bisa menyatu gitu loh. Jadi kalau ibarat orang pergerakan, kalau satu ke timur ya ini harus ke timur. Terkadang memang sangat beragam ya tanggapan ini masyarakat di dalam, karena ini juga sangat tergantung kepada kondisi sosial masing-masing masyarakat. Demikian. Baik, terakhir. Secara umum sudah mengarah ke sana, namun perlu ditingkatkan kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, Pak Guswanto, terakhir pesan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat, silakan. Baik, kalau pesan kepada masyarakat yang pertama adalah bahwa saat ini memang sudah masanya untuk musim hujan, dengan barangkali nanti dampak yang ditimbulkan adalah adanya cuaca ekstrim dan dampak bencana hidrometeorologi, sehingga masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang, memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, baik melalui kanal-kanal
YouTube maupun melalui call center ataupun kantor BMKG terdekat. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat harus rajin melihat lingkungan sekitarnya, mengenali. Jadi sebenarnya mitigasi bencana yang paling sesungguhnya itu adalah mengenali lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, bagaimana kondisi lingkungannya itu, sehingga apabila muncul bencana hidrometeorologi itu dapat dimitigasi. Sebagai contoh, kalau saya tinggal di bantaran sungai, maka saya akan sering melihat lingkungan saya sendiri. Jangan sampai kita tertidur lelap ternyata muncul bencana hidrometeorologi seperti longsor di pinggir sungai dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, tentunya kita harapkan partisipasi semua unsur dalam menanggulangi bencana ini akan semakin baik ke depannya. Terima kasih banyak Pak Guswanto sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Salam sehat selalu. Selamat pagi Anggita, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik.